kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mengidap hidrosefalus sejak lahir, seorang balita di Lombok Tengah butuh penanganan medis. Kompak edarkan narkoba, sepasang suami istri di Bima diringkus polisi. Kurang pendampingan, sejumlah perajin keripik pisang di Lombok Barat sulit berkembang. Sepasang suami istri berinisial AM 42 tahun dan NH 36 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Bima karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba. Keduanya diringkus di rumahnya di Desa Paradowade, Kecamatan Parado saat sedang bersantai di ruang tamu. Dari penggeledahan, polisi menyita 3 paket sabu-sabu seberat 0,74 gram, alat isap dan uang tunai 2,3 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membeli barang haram tersebut seharga Rp400.000 dari seorang yang tidak dikenalnya. Kami bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan penggerebekan dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada saudara AM, NR, dan SH. Kemudian saudara AM kami amankan, kemudian untuk saudara NR dan SH turut kami amankan juga karena berada di TKP. Kemudian yang ketiganya sudah kami amankan di Mako Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing. Polisi masih melacak asal-muasal barang dan rekanan tersangka yang diduga turut mengedarkan narkotika di Kabupaten Bima. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda berinisial MI diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga membeli dan menguasai ponsel dari seorang pelaku pencurian. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara atas laporan kehilangan ponsel yang terjadi di Jalan Raya Narmada sepekan lalu. Dari pelacakan yang dilakukan, polisi mendapati ponsel curian tersebut dikuasai oleh tersangka. Selain diduga menadah barang curian, tersangka juga merupakan seorang residivis kasus pencurian. Tim Puma Polresta Mataram melakukan serangkaian penyidikan yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti milik korban berupa HP beserta orang yang menguasai HP tersebut, yang kemudian dibawa ke Polresta Mataram yang ternyata adalah dalam penguasaan seorang residivis kasus pencurian HP juga yang baru-baru ini baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tersangka mengaku membeli ponsel tersebut seharga Rp600.000 dari seseorang yang tidak dikenalnya. Baru selesai minum, pulang-pulang sehabis selesai minum itu tiba-tiba ada orang nawarin gitu. Ya. Berapa ditawarin tuh? 800. Cuman jadinya 600.000. Jadinya 600. Ya. Berapa kali kamu pernah terlibat perkara pidana? 4 kali. 4 kali ini ya. Di mana kamu ditahan sih? Atas ulahnya, pemuda 36 tahun itu dijerat pasal 480 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Karena yang 100 lembar itu saja kita sampai sekitar jam 10 lebih, jam 11. Kan Bapak Ibu sudah dapat. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Lombok Tengah membludak sejak Senin awal pekan ini. Hal itu terjadi karena layanan tersebut sempat ditutup sementara karena habisnya belangko SKCK pada pekan lalu. Karena takut tidak dapat mengurus SKCK, pemohon rela datang sejak pagi hari dan menunggu hingga loket dibuka.
Sebagian besar pemohon merupakan para guru yang hendak mendaftarkan diri mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG. Petugas mendata jumlah pemohon SKCK mencapai 1.627 orang, sementara yang baru terlayani berjumlah 400 orang saja. Untuk pemohon dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan keperluan pemberkasan PPG, kita akan layani semaksimal mungkin hari ini sampai selesai pemberkasan dari pihak PPG-nya. Meski terkendala keterbatasan personel, Polres berjanji akan menuntaskan seluruh permohonan SKCK dengan menambah loket dan jam pelayanan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Bangunan kawasan konservasi penyu di Pantai Mapak Indah, Mataram rusak parah akibat tergerus abrasi sejak 2 tahun lalu. Bangunan yang khusus menjadi lokasi penangkaran penyu tersebut mulai terkikis sejak bulan Oktober 2024 lalu. Besarnya gelombang hingga awal tahun membuat bangunan tersebut akhirnya roboh dan tidak berbentuk. Rusaknya kawasan itu dikhawatirkan akan mengancam kelestarian penyu karena enggan kembali ke pantai untuk bertelur. Para pengelola tidak memiliki tempat konservasi atau penyelamatan telur dan anak-anak penyu dari gangguan hewan dan manusia. Hantaman gelombang juga merusak puluhan lapak pedagang hingga lahan parkir yang berada di kawasan tersebut. Hancurnya bangunan atau tempat ini hampir menggerus kawasan ini hampir 10-15 meter ya, itu sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2025 ini. Nah, itu sampai sekarang masih terkendala penanganan dari pemerintah karena tumpang tindihnya kebijakan dari pusat, daerah maupun kota. Gimana Ibu lihat dengan kondisi pantai ini sekarang ini? Ya, apa ya, prihatin kan sih, beda beberapa tahun yang lalu nggak kayak gini. Dulu rame dulu ya? Dulu rame dulu. Ya, tadinya mau ngeliat penyu, tapi udah kolam udah hancur, tapi ya masih ada sih, saya lihat sisanya beberapa. Cuma anak-anaknya aja yang nggak ada, tukinya yang nggak ada. Pengelola dan para pengunjung berharap bangunan konservasi penyu di kawasan tersebut segera dibangun kembali sebagai upaya melestarikan ekosistem laut agar tetap terjaga. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.